Semangat pagi teman-teman. Pada kali ini kita bertemu kembali di dalam channel tentang Terbasri Asuransi, channel yang memang diperuntukkan untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengapa sih sebenarnya orang itu membutuhkan asuransi. Karena mungkin ini adalah merupakan salah satu bagian di mana menurut saya itu dari pengalaman saya pribadi bahwa memang ternyata asuransi itu memang diperlukan. Asal usulnya tuh kira-kira begini. Kira-kira 4 tahun yang lalu saya itu mendapatkan penyakit kritis, dan saat itu ya, kalau cerita sebelumnya dulu, saya memang memiliki satu pandangan bahwa asuransi itu satu hal yang tidak perlulah dilakukan karena salah satunya adalah tentang masalah keyakinan bahwa asuransi itu cenderungnya ke arah yang tidak diperkenankan atau haram lah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga akhirnya saya itu tidak memiliki proteksi terhadap penyakit. Sampai kira-kira 4 tahun yang silam, saya itu terkena penyakit stroke dan jantung, dan ternyata bahwa penyakit itu yang yang saya derita itu ternyata betul-betul memang menguras dari seluruh apa yang saya punya, sehingga waktu itu saya menggunakan dari apapun dari harta yang saya miliki. Kemudian ya biasalah ketika orang itu mendapatkan penyakit itu, akhirnya apa yang ada itu memang diperlukan atau dipertaruhkan untuk biaya baik pengobatan maupun kehidupan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah cerita kisah nyata dari saya sendiri, dan saya bisa bercerita bahwa biaya penyakit untuk penyakit kritis ya itu memang tidaklah murah. Memang betul tidak murah. Bahkan kalau misalkan katakanlah saya mau mengatakan, anggaplah seperti kendaraan Pajero Dakar katakanlah, harganya itu kira-kira saya bandingkan dengan apa yang ada dengan biaya rumah sakit, saya kira itu tidak sebanding sama sekali tidak sebanding. Sehingga apapun yang saya dapatkan, karena memang saya bukan berasal dari keluarga yang berada, itu berasa sekali, faktanya itu berasa sekali, sampai menghancurkan dari sisi kehidupan saya. Dan salah satu yang penting untuk saya sampaikan adalah bahwa orang-orang yang tercinta yang berada di sekeliling kita, istri, anak, dan sebagainya, mereka itu menerima dampak. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa kita ini adalah para laki-laki khususnya, karena memang negara kita itu relatif agak patriarki ya, cenderungnya patriarki, sehingga orang-orang laki-laki yang memang sebagai tulang punggung dari keluarga, ketika tiangnya itu roboh, maka efeknya adalah keluarga itu akan terkena dampaknya. Dari orang-orang tercinta kita, yang terdekat kita lah yang terkena dampaknya. Bukan hanya itu saja, bahwa ternyata seperti orang-orang yang terdekat dengan kita di dalam keluarga, akhirnya juga terkena impact-nya juga. Karena waktu itu saya juga merasa bahwa tidak mudah buat saya untuk mengabsorb dari semua biaya yang ada. Nah, kira-kira ini adalah
satu hal yang nyata. Jadi ketika kita itu perlu mempersiapkan diri terhadap hal-hal darurat yang ada, atau misalkan katakanlah ya kita, karena masalahnya kan kita mungkin dari video saya yang dulu waktu itu saya sudah ceritakan bahwa kita ini sudah tidak memiliki kemewahan seperti Nabi Nuh atau Nabi Yusuf, di mana dia itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kondisi-kondisi yang semacam itu menyebabkan bahwa apapun yang ada adalah masalah kemungkinan. Sehingga proteksi itu secara umum itu ya memang perlu diantisipasi, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit bercerita tentang sedikit struktur soal asuransi. Secara umum, asuransi, katakanlah kalau misalkan kita bicara asuransi. Asuransi itu pada dasarnya dia itu terbagi dalam beberapa produk. Yang paling pertama adalah jiwa. Nah, jiwa itu ya kita tahulah bahwa kita itu kan tidak mungkin hidup selamanya. Bahwa resiko suatu saat kita akan meninggal itu sudah pasti akan ada. Nah, setelah itu ada yang namanya, ini biasanya asuransi secara umum ya. Saya tidak menyebutkan tentang merek ataupun perusahaannya. Ada yang namanya kecelakaan. Nah, kecelakaan ini macam-macam. Kecelakaan yang bisa menyebabkan kita itu mendapatkan cacat yang bersifat tidak tetap maupun tetap. Ini bisa bertahap. Nanti yang di sini masalah cacat. Nah, cacat. Kalau misalkan katakanlah ini di sini juga ada cacat, tapi tidak tetap. Misalkan katakanlah orang kehilangan jari, kehilangan tangan dan sebagainya. Biasanya mereka itu akan mendapatkan sebagian dari uang pertanggungan. Misalkan katakanlah kalau kehilangan jari jempol, jari kaki yang saya ingat kalau nggak salah itu dari tabel itu ada sekitar 10% lah kira-kira gitu. Nah, nanti akan bertambah katakanlah kalau misalkan orang itu sudah dua matanya, dua tangan atau salah satu, dua kaki atau atau gabungan, misalkan katakanlah satu kaki dengan satu tangan gitu, misalkan katakanlah yang cacat itu adalah kategorinya cacat tetap juga, kira-kira seperti itu. Atau misalkan katakanlah satu mata dengan satu tangan gitu, itu juga akan cacat tetap. Nah, itu kriteria cacat tetap. Kalau misalkan dari cacat misalkan bertahap sampai akhirnya sampai cacat tetap, maka uang pertanggungan untuk cacat tetap itu hilang gitu. Dan yang kedua satu, dua, tiga, empat. Yang keempat adalah masalah penyakit kritis atau biasanya itu disebut dengan critical illness. Critical illness ini macam-macam. Setiap perusahaan asuransi berbeda-beda, begitu juga masalah jumlah dan tahapannya itu berbeda. Tapi critical illness lebih kurang, katakanlah kalau kita bilang contoh stroke, contoh lagi jantung, contoh lagi cancer, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari penyakit kritis yang terjadi secara umum. Kebetulan saya itu menderita waktu itu kira-kira 4 tahun yang lalu itu ada 2 penyakit ya, yaitu stroke dan jantung. 2 ini yang menerpa saya. Dan masalah biaya sudah tadi saya sampaikan bahwa dampaknya itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan yang bagian terakhir adalah ini tentang care-nya dari hospitality lah katakan, care hospital. Nah, ini adalah soal perawatan. Yang terakhir adalah masalah perawatan. Nah,
perlu saya sampaikan ya bahwa untuk masalah perawatan ini paling banyak memakan biaya dari premi kita atau kontribusi kita adalah tentang perawatan. Ini paling banyak memakan kreditnya. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terhadap kebutuhan kita. Biasanya yang terjadi, jiwa itu di semua jenis asuransi ada, tapi bisa dimasukkan dengan ini saya sebut tentang kalau bahasa di asuransi ya, ini biasanya menyebutnya adalah rider, ya, rider. Bisa tergantung kebutuhan. Bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan salah satu contoh yang paling gampang, kita misalkan sudah di cover oleh perusahaan tentang BPJS. Tipikal BPJS itu mengcover perawatan dan kecelakaan. Maka boleh jadi ketika kita membuat polis yang tambahan, kita akan berbicara di sini. Ya. Jiwa satu, kemudian kecelakaan dan cacat itu misalkan sudah tercover. Di sini tentang penyakit kritis atau ditambahkan lagi dengan masalah perawatan yang kedua. Kalau misalkan perawatan yang pertama itu memang tidak mengcover karena dalam beberapa hal memang seperti BPJS itu punya kelemahan, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita itu perlu mempertimbangkan kira-kira apa yang akan terjadi dalam sekian tahun ke depan. Selama kita itu masih produktif, kita itu perlu pertimbangan karena secara umum kita mengatakan bahwa kita itu ketika masih aktif dan bekerja sebagai penopang keluarga itu adalah sebagai penyumbang terbesar dalam keluarga. Nah, karena itu adalah sebagai penyumbang terbesar atau katakanlah sebagai tulang punggung, maka ketika tulang punggung itu roboh, keluarga tidak harus menanggung apa yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Saya kira informasinya sudah mencukupi, ya, dan saya harapkan dari teman-teman semuanya informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan terus bunyikan loncengnya sehingga dari setiap rekan-rekan mendapatkan informasi yang ada yang diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang asuransi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses luar biasa.